mana aja mungkin ini. Ya, tapi kan kayak gini kayak mana coba kali? Datang ke sini nengok-nengok. Ini masih ada rumah kami di sana ya Pak. Tolong Bapak iniin. Tadi masih ada rumah di sini, bukan binatang kami di sini. Nggak lari, kita mau lokasi kok. Lokasi jadi Ini yang paling kasar ini. Nama bapak siapa pak? Nggak mau ngasih tahu nama bapak ini. Ya udah. Kami masih ada masyarakat di sini. Ya aja Bu, nanti aja Bu ngomong. Tidak, saya mau ngomong Ayo, langsung. kita bawa ini ke pengadilan. Biar tahu. Ayo, ayo. Ayo, kita bawa ke pengadilan. Ayo, bawa ke pengadilan. Pengadilan aja. Ayo, kita bawa ke pengadilan. Jangan kasar, jangan kasar. Mana Pak. kasar pengadilan? Jadi kalian kok kayak gini cari caranya bilang pengadilan. Kami mau tahu kenapa kalian datang ke sini. Ya, kami mau tahu. Kasar kali kok sama orang rendah ya. Kasar kali sama orang rendah ya. Enggak, ini yang kasar kali nih, ini yang kasar kali nih. Bukan kita Nah, di ini. sini lah Pak. Dilarang pula kita bervideo. Begini Pak, maaf Pak, saya menjawab ya. Maaf. Nah, Kita manusia. Sebelum Pemprov memberhentikan pengeksekusian ini, maka saya tidak akan berhenti. Ini sudah perintah. Keluarlah siapa ini? Kadispora ini. Ya. Pak Baharudin keluar. Terus tengoknya saya kayak gini lah dia. Apa kau katanya? Ya tantang. Saya bilang, apa kau? Aku bilang gitu. Sempat menantang Iya, iya menantang. Dengan berkata Gini, kasar ya? Iya, gini dia. Tengoknya kayak muka saya. Apa kau katanya? Datang saya bilang lah, apa kau? Aku bilang lah kayak gitu. Apa kabar saudara? Pada hari Minggu 11 Juni 2023 kami mendapat informasi di sini. Lokasi kami berada adalah lokasi Spo Center di Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Sempat terjadi keributan ketika itu ada Kadis Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara hadir bersama rombongan dari Kementerian PUPR meninjau lokasi pembangunan venue yang katanya saat ini lagi dibangun. Mereka di-stop oleh masyarakat yang saat ini masih bertahan di lokasi ini karena mereka tidak terdata ke dalam list dari penerima ganti rugi, dan mereka bertahan karena menganggap lahan yang saat ini dibeli dengan harga 152 miliar rupiah bukan milik PT PN2. Seperti apa ceritanya? Kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama masyarakat yang saat hari Minggu tersebut seperti yang ada dalam video yang kami tayangkan sebelumnya kepada Anda. Ayo ikuti kami terus dalam program eksklusif Faktual Channel saya, Prasetyo. Apa kabar Bang Manik? Sehat Bang? Sehat. Prasetyo. Ibu sehat Bu ya? Bang Manik, kami mendapat cuplikan video, ada beberapa yang dikirim dari WhatsApp ke redaksi kami. Di sini hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sempat terjadi bentrokan masyarakat. Saya melihat ada gambar Bang Manik dan juga Ibu Simatupang di lokasi sedang mengusir Kadispora dan juga rombongan. Benar Bang Manik? Sebenarnya kami mau ingin curhat, Pak. Ya. Tapi kami tidak dianggap siapa-siapa. Baik. Dari itu kami, kalaupun mereka anggap arogan, itu versi mereka terserah. Baik, sebelum diceritakan Bang Manik, yang pertama kali mengetahui persis yang ada di lokasi Bang Manik atau Ibu? Saya mengambil air di sumur depan. Saya lihat rame-rame yang ada Pak Barudin beserta yang lain saya tidak kenal. Lalu saya, ada apa? Sengaja saya lama-lamakan. Siapa tahu mereka mau menanyai saya kenapa saya tinggal di sini. Ternyata tidak diopeni. Dan kemudian datanglah teman saya Heri, datang teman saya Pak Kaban, Ya. dan lain-lain. Kami hanya ada sekitar 6 orang pada saat itu. Ya. Kebetulan hari Minggu, hari istirahat pagi jam 7 pagi. 7 pagi ya, sudah hadir mereka di Sudah lokasi hadir. ya. Iya, Pak. Baik. Mereka ada berapa orang itu? Kalau Banyak.
saya lihat mobil yang jelasnya ada 8 pada saat jam 7 pagi tersebut. Baik. Dan terakhirnya ya itulah yang kami kirimkan pada Bapak, videonya yang sepongkol-sepongkol, maklum nggak ada kuota Pak. Baik, baik Bang Manik dan juga Ibu Simatupang, kami juga mendapat informasi seperti yang diceritakan Abang, sempat sebelum peristiwa itu terjadi ada saling menolak kehadiran ya di lokasi ini ya, Benar, di hari Minggu itu. benar. Ternyata ada yang hadir juga, ada preman katanya ke tempat orang Abang ya. Iya, Ceritanya gimana? masih pagi sekitar tengah 7 Itu sebelum 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 kedatangan dari hadirnya dinas ya? mereka. Ada mengaku bahwa ini adalah tanahnya dari ujung ke ujung. Baik, yang pertama kali menjumpai preman tersebut siapa? Istri saya. Ya, Saya kan Ibu. mengambil air, saya katakan Iya, tadi ke depan. Ibu Simatupang. Artinya setengah 7 seperti kata Bang Manik tadi. Ada seseorang atau ada beberapa orang? Satu orang Satu orang. Satu orang datang. datang. Ingat ciri-cirinya. Tinggi, pakai tato di kaki. Ada tahu motif apa? Nggak tahu juga. Iya. Soalnya cuman dia bilang, "Bu, ini tanah siapa? Kenapa itu?" Aku bilang. Langsung bertanya. Iya, Sempat duduk. duduk dia sambil makan mangga, kayak macam preman lah, namanya preman kayak mana. Berarti datang, Ibu tidak tahu ya. Nggak tahu, Saat datang lalu duduk. saya tengok pelengok sambil makan mangga. Aku tanya, "Itu dari mana?" Aku bilang, ini tanahnya siapa? Siapa punya?" Katanya. Loh, kok tanya kayak gitu? Aku bilang, "Iya, soalnya dari ujung sana sampai paret sana itu tanah kami." "Itu siapa?" Aku bilang. "Iya itu soalnya tanah dari sana sampai situ, paret itu tanah kami." Mengaku ya. Mengaku. Jadi saya bilang, "Biar tahu itu ya. Itu bilang ini tanah itu, ini rumah kami dihancurkan tidak ada ganti rugi. Biar tahu itu. Cuman kami si kurang ajar itu yang mengambil ganti rugi." Aku bilang. Baik. Jadi jangan kayak gitu itu. Baik, lalu apa yang terjadi? Dia pergi. Habis itu dijawab dia, "Ya udah Tok, nanti saya seret nanti mami itu datang ke sini ya, mau ngasihkan ganti rugi sama klien," katanya. Jadi pas datang suamiku, bilang, "Udah, itu aja ngomong sama suamiku itu." Aku bilang, "Ngomonglah sama Baik, suamiku." lalu yang terjadi adalah orang tersebut Ngomong sama menjumpai suamiku. dengan Bang Manik ya. Iya. Lalu Abang tanya identitas si pria. Identitasnya dia mengaku marga Manungkalit. Baik. Dan mengaku dia bisa menyetop, dia bisa segala-galanya. Menyetop apa maksudnya? Menyetop Pembangunan. pembangunan atau menyetop kami Baik. supaya beranjak dari sini. Caranya ada dikasih tahu? Ya saya anggap saja, maklumlah saya sudah sering kami kena intimidasi di sini Pak. Baik. Dari berbagai macam. Tidak perlu saya terangkan di sini. Terlalu panjang nanti wawancaranya. Tapi pada kesempatan ini Pak, bolehkah saya untuk melepaskan unek-unek yang ada di Ya apa dalam itu, hati saya? Bang Manik? Apa itu? Begini Pak, biar lebih bagusnya saya perkenalkan diri saya secara mendetail. Nama saya Baginda Damanik. Saya lahir 55 tahun yang lalu. 55 tahun yang lalu tepatnya di Pematang Siantar. Saya sekolah SD di Kabupaten Asahan, SMP di Pematang Siantar, dan terakhir SMA Negeri 1 Kabupaten Asahan Kisaran. Itulah riwayat sekolah saya, pendidikan saya. Kenapa saya katakan begitu? Saya lahir di Sumatera Utara. Saya menangis dan sedih. Ini Kepala Desa Sena mengatakan saya bukan warganya, sementara saya berdomisili di sini telah 2,5 tahun. Ini rumah saya. Kenapa dia tidak mengenal saya? Karena dia tidak pernah mendatangi saya, sementara saya sudah merantau di beberapa provinsi. Dengan KTP Sumatera Utara. Kepala desa sana, lurah sana tidak pernah menyatakan bahwa saya tidak warganya. Ingat, Ibu, suami Ibu akan menjadi anggota DPRD Wakil Rakyat. Hati-hatilah Ibu dalam ngomong berbicara.
Mana martabatmu? Begitu juga Pak, sewaktu mengeksekusi rumah saya bertanya, ini belum diganti rugi, kenapa kalian tumbangkan? Jawabannya luar biasa. Uang kalian sudah ada di pengadilan. Tunggu dulu Pak. Belum pernah saya diajak ke pengadilan. Apa kata Agus? Saya kenal. Agus ini siapa, Bang? Pada waktu itu dia berpakaian Satpol PP. Baik. Saya tidak tahu apa jabatannya. Sebelum Pemprov memberhentikan pengeksekusian ini, maka saya tidak akan berhenti. Ini sudah perintah. Hanya Pemprov yang bisa menghentikan. Di mana? Saya orang buta hukum, tapi saya sering mendengar radio, mendengar TV. Setiap ada penyitaan, setiap ada pengeksekusian, ada surat dari pengadilan. Apakah pengadilan tidak merasa dikangkangi? Bagaimana kalau saya warga? Warga datang ke pengadilan menitipkan uang. Saya ingin bertanam pisang di halaman Pemprov Su dan menernak ayam. Apakah itu diizinkan juga? Mana hakim-hakim? Mana pengadilan? Kenapa kalian diam? Kuasa kalian telah dikangkangi. Kalian diam. Apa kalian sudah mandul atau dimandulkan? Apa kalian takut? Begitu juga Pak Kapolda. Ini rumah saya dihancurkan. Bapak malah menanya surat-surat apa yang kami pegang. Sewaktu pengeksekusian itu, apa Bapak menanya sama gubernur? Surat apa yang kau bawa untuk mengeksekusi mereka, rumah mereka? Saya sudah lansia Pak, saya tidak punya pekerjaan. Yang seharusnya dapat fasilitas khusus dari Bapak. Perhatian dari Bapak, gubernur. Selaku kau orang nomor 1 di sini. Tapi Bapak tega-teganya menghancurkan rumah saya dengan alasan tak masuk di akal. Baik. Saya tidak mengerti. Baik, Bang Manik. Kita kembali lagi. Di mana Kejati? Di mana kau? Itu. Di depan saya ini ada 3 tonggak dengan dana 2 miliar katanya. Izinkan saya. Kalau kamu tidak berani membuktikan, izinkan saya membangun di sampingnya itu pas seperti itu. Letakkan anggaran pada saya 500 juta rupiah. Tidak sabar lagi, Mas. Ya, baik, Bang Manik. Kita beralih ke aksi yang di hari Minggu dulu, Bang Manik. Nanti kita lanjutkan terkait dengan kesalahan Abang terhadap proyek ini ya. Saya sangat kesal. Baik. Saya heran. Apakah semua pejabat-pejabat lembaga-lembaga di Sumatera Utara ini mulai dari kepala desa? Dulu saya Pak, maaf saya flashback sedikit 4 tahun yang lalu. Saya berjualan di trotoar, berjualan di kios kecil. Untuk membongkar kios saya beserta istri saya ini diundang oleh wali kota ke hotel di Kota Batam. Maaf Pak Rudi, terpaksa saya bawa nama Pak Rudi di sini. Supaya gubernur ini tahu bagaimana martabat sebenarnya. Bagaimana martabat sebenarnya? Ini bukan lagi kios saya, Pak. Ini rumah saya. Saya bangun secara estafet selama 2 tahun bisa berdiri rumah seperti ini. Hanya hitungan jam. Kau buat lokasi kami seperti daerah operasi militer. Kami hanya 30 kakak di sini. Kau serang dengan polisi satpol berbatalion dengan genap sama terkenon. Kau anggap apa kami? Luar biasa kau, Gubernur Edi Ramayadi. Saya bertanggung jawab kalau kata-kata saya ini salah. Proses saya
Pak Kejati, proses. Kalau memang saya salah, kalau memang nggak salah, proses itu gubernur. Mana tajimu? Mana? Saya tidak ada mengajarin ini. Saya hanya tamat SMA. Bisa saya mengantongi ijazah SMA. Saya tidak tahu hukum. Kau katakan ini HGU. HGU, saya hanya tamat SMA tahu. SK10 yang kau anggarkan. SK10 yang kau tunjukkan bahwa ini adalah HGU. Saya tahu SK10 itu sampai di mana kekuasaannya. Tahun 2021, SK nomor 2 mengenai hak pakai telah dibatalkan. Tahun 2022, lantam sekali Dispora mengatakan di sana bahwa tanah ini milik Dispora. SK hak pakai dari mana saya tidak tahu. Dengan SK nomor 2. Mana Kejati? Apa kalian tidak tahu? Tidak tahukah kalian? Kalian sudah mandul atau dimandulkan? Tolong jawab saya. Baik Bang. Baik Bang Manik. Jadi kita balik ke kejadian di hari Minggu, Bu Simatupang. Ibu hadir di situ, tahu apakah saat yang hadir itu memang Kadispora Sumatera Utara? Memang Tahu. betul Kadispora. Tapi tahu saat itu? Tidak. Tadinya saya tidak tahu. Baik, apa yang Ibu lakukan ketika hari Minggu itu? Ketika hari Minggu saya di rumah, datang si Heri, dibilangnya, Pung rame-rame di sana Pung, di depan katanya. Ada apa tuh Her? Gak tahu Pung katanya. Yuklah kita ke sana. Pokoknya suami saya udah di sana duluan sama Kak Kaban di situ. Jadi saya datang situ, datang si Heri, Pung, itu Pung perempuan ada orang itu ke blok 5 katanya. Perempuan ini siapa? Ini katanya KUPR ya. PUPR ya, dari KUPR. kementerian ya? Iya, dari kementerian dari Jakarta katanya. Jadi aku bilang, ya yang mana? Itu yang perempuan itu Pung katanya. Jadi saya mau menghampiri datang Pak Kaban. Yang bagus-bagus saja ya Pung, Inang katanya. Posisi Bu di rumah masih ya saat itu ya? Enggak, udah ke Udah di depan depan saya, ya? ke Baik. depan. Mobil kan udah berjejer situ Baik. 8. Jadi saya jumpain ibu itu, saya salam Bu. Aku bilang. Sempat bersalaman? Saya Diterima? salam, saya diterima di Baik. salamnya saya. Bu, saya masyarakat tinggal di sini, aku bilang. Rupanya datang Pak Kadispora. Dibilangnya, udah Bu, langsung dijegatnya. Dihalangin dia, udah Bu masuk aja ke mobil. Waktu salaman? Iya, waktu udah siap salaman. Udah siap salaman, lalu? Datang ini di Spora ini dibilangnya, udah Bu, nanti aja Bu. Kadis Bu ya, Kadis ya? Iya. Baik. Dibilangnya, udah Bu, nanti aja Bu katanya. Biar aja anggota saya. Apa maksud Bapak? Hah? Datang satu lagi. Udah Bu. Kau siapa? Aku bilang. Datang dia, udah Bu, saya ngapain? Kau siapa? Enak aja kau bilang kayak gitu. Kami masyarakat di sini ya, masih ada tinggal, bukan binatang. Biar tahu kau, aku bilang. Kami bukan binatang, kami manusia. Rumah kami sudah kalian hancurkan semena-mena. Enak aja kalian kayak gini nengok lokasi kami. Aku bilang begitu. Enak aja kau menengok lokasi kami di sini. Kami masih ada di sini. Ya, aku bilang datang ke Dispora itu disuruhnya masuk ibu itu. Tidak boleh berbicara sama sekali Bu ya? Dibatasi akses ya? Iya. Dihalangi? Jalannya di sini di blok 1 kan. Habis itu pergi orang itu ke blok 2 ke ujung. Tapi Ibu itu juga tidak berusaha ya untuk menangkap pesan dari Enggak ada. Ibu ya? Cuman dia agak nengok gini juga ke belakang. Ibu tanda wajahnya ya? Tanda aku wajahnya. Jadi habis itu naik mobil orang itu ke blok 2 ujung. Saya kejar ke situ, ke ujung. Blok 2 berarti yang jalan Ya, ke musola ya? Iya, ke musola Baik. ujung sana. Baru orang itu pergi sana, merepet aku sama orang ini, security sini. Aku bilang, kalian lagi, aku bilang. Gak ada otak kalian, aku bilang. Kami masih ada di sini. Enak aja orang tuh di situ menengok-nengok lokasi kami, aku bilang. Itu, ayo ke sana kita, aku bilang sama suamiku. Datang suamiku dibilangnya, udah lama pergi aku ke ujung sana. Maksudnya mau mencegat lagi. Baik. Nah, rupanya pergi aku ke sana dipanggil orang ini, saya nggak mau. Di situ saya berdiri, saya tengok. BK merah, ya kan? Nomor 5. Saya tengok, udah mau menuju sana. Itu mobil yang dinaikin oleh kementerian atau Kadis? Kadis. Kadis ya naik mobil tersebut ya? Iya, itulah BK merah, BK merah nomor 5. Baik. Jadi saya halau kayak gini. Sempat Ibu halangin? Saya halangin gini. Itu posisi mau keluar atau keluar ya? Baik. Saya halangin kayak gini, dia ke kiri, saya ke kiri, dia ke kanan. Saya ke kanan, dia ke kiri. Disitulah lewat dia.
Kadisporanya tuh Berhasil lolos. lolos. Yang Ya. kedua enggak. Saya memang tantang kayak Yang gini. kedua isinya mobil dinaiki oleh siapa? PUPR itu yang perempuan itu. Baik. Jadi saya giniin. Nah, rupanya nggak bisa maju orang itu. Berhenti. Saya bilang, keluar kalian yang di mobil, keluar. Aku bilang gitu. Biar tahu kalian keluhan kami di sini ya. Aku bilang kayak gitu. Nggak juga. Saya pukul ininya, mobilnya. Sempat dipukul. Saya pukul mobilnya depannya itu. Saya pukul datang waktu. Bu, jangan Bu, nanti pengerusakan. Pengerusakan apa namanya kayak gitu? Hah? Hanya kayak gini pengerusakan. Aku bilang kayak gitu. Hanya ini. Aku gituin. Memang 3 kali saya pukul. Baik. Jadi habis itu. Tapi yang dari PUPR tadi, wanita tadi, keluar. perempuan tadi tidak keluar ya? Tidak keluar, di dalam terus. Cuman ada yang kamerain. Tapi yang mobil-mobil yang di belakang sana menunggu. Karena kan udah saya jegat yang nomor 2. Baik. Jadi pada turunlah orang yang di dalam itu, dalam mobil. Udah Bu, ada yang nariin saya. Ada yang kepala botak itu, entah siapa namanya. Itu kasar kali sama saya. Ibu diapai? Ditariknya. Udah Baik. Bu, udah Bu. Kayak gitu ditaruhnya. Datang suami saya. Jangan main itu ya. Main apa? Apa kau bilang? Main kasar. Baik. Jangan main kasar kau ya. Itu perempuan katanya. Datangnya. Enggak Bu. Tapi ditariknya. Aku pukul. Kau yang main kasar. Kau bilang orang lain. Kurang ajar kau. Aku bilang kayak gitu. Itulah. Berantemlah kami di situ. Nah, keluarlah siapa ini? Kadispora ini. Ya. Pak Baharudin. Keluar. Terus tengoknya saya kayak gini lah dia. Apa kau katanya? Saya tantang. Saya bilang, apa kau? Aku bilang gitu. Sempat menantang Kadispora. Iya menantang. Dengan berkata gini. kasar ya? Iya, gini dia. Tengoknya kayak muka saya. Apa kau katanya? Datang saya bilang lah, apa kau? Aku bilang lah kayak gitu. Aku nggak tahu. Saya nggak tahu kalau dia itu Kadispora. Saya Baik. tidak tahu. Kalau saya tahu dia Kadispora, saya akan bilang kau penipu. Kau sudah menipu masyarakat. Aku bilang gitu. Dia bilang katanya kita sudah dapat ganti rugi. Padahal tidak ada kami dapat ganti rugi. Ya. Lalu setelah itu apa yang terjadi, Ibu? Itulah ditarik orang itulah. Ditarik orang itulah kami. Jalanlah orang itu. Tapi udah sempat juga dia ngomong sama orang yang di dalam mobil itu. Apa kau bilang semalam itu? Sampaikan pesan kami, Pak. Kami masih banyak di sini yang belum menerima apa-apa. Kami tidak berharap banyak. Tolong sampaikan kepada Pak Gubernur. Saya tahu Pak Gubernur itu darah militer. Hatinya pasti sama masyarakat. Tidak mungkin dia memerintahkan si Baharudin ya, Baharudin. Baik. Untuk menipu-nipu kami, menipu-nipu masyarakat. Makanya saya sampaikan, tolong Pak Gubernur. Lihat, statement saya pernah mengatakan, akan saya ludahi wajahmu. Sakit, Pak. Saya tidak punya harapan hidup. Udah berapa bulan? Ini, tolong sorot kandang ayam saya. Saya masih tinggal di kandang ayam. Udah berapa bulan? Di mana negara untuk kami yang lansia? Baik. Bu Simatupang, artinya setelah mereka rombongan dari Kadispora dan juga Kementerian PUPR tadi sudah selesai ya? Itu langsung pergi, tidak ada kejadian lagi saat itu ya? Enggak. Preman-preman juga tidak apa Iya, ya? Tapi Bang Manik sempat kenal, ada informasi terkait dengan pria yang sempat datang ke rumah Bang. nggak ada. Dari mana asalnya? Ada Dia informasi? tidak mau mengasih tahu, Pak. Memang kita tanya dari mana. Ya, Ibu Simatupang, apa yang ingin Ibu sampaikan terkait perkara di Sport Center ini, khususnya rumah Ibu telah dihancurkan, lalu sampai sekarang tidak ada kejelasan dan pemerintah melanjutkan pembangunan ini. Meskipun kita tidak tahu kapan siap pembangunan ini, kepada pemerintah dan juga kepada aparat penegak hukum, apa yang ingin Ibu sampaikan? Saya mau pemerintah yang di atasan sana, tolonglah lihat kami. Beri kami jalan solusinya kayak mana. Dudukkan kami. Supaya kami tahu apa solusinya tentang rumah kami dihancurkan. Karena kami bukan binatang, kami manusia. Dengarlah jeritan kami. Udah berapa bulan kami tinggal di kandang ayam. Mulai bulan 2 tanggal 21 sampai sekarang. Kami tidur di kandang ayam. Gimana hati kalian? Tolonglah Bapak Ibu dengarkan keluhan kami. Beri kami solusi. Biar kami bisa tempat tinggal yang layak. Bukan kayak gini tinggal di kandang ayam. Ya baik. Untuk Bang Manik, apa yang ingin Bang sampaikan di tayangan kita ini di ujung tayangan? Kalau saya ingin menyampaikan, di mana kalian mahasiswa? Kalian calon pemimpin di Sumatera Utara ini.
Kenapa kalian tidak berteriak? Kalau yang lain-lain sudah saya anggap lebih baik, lebih bagus mental saya seperti kehakiman, kepolisian. Kalau saya katakan pada mereka lembaga-lembaga yang saya sebutkan tadi di atas, mari bercocok tanam. Tinggalkan meja kalian. Tinggalkan kualitas kalian sebagai penegak hukum. Kalian tidak benar. Nanti saya kalian tangkap. Dan nyatanya itu, sekarang mahasiswa, kalau saya punya uang, saya punya waktu, akan saya kirim ini. Tahu, korek kuping. Siapa tahu tidak mau mendengar atau tidak tahu mendengar atau memang peka atau tuli. Sambil membaca, mendengar statement saya ini korek kuping. Tapi saya tidak punya waktu, Pak. Nah, ini untuk siapa, Bang? Ingin dikirimkan? Terutama untuk Kejatisu. Kejatisu di mana kau? KPK di mana kau? Gubernur, Pak Gubernur, kami masyarakatmu. Kami hanya mengadu untukmu, bukan kami berlawanan untukmu. Oke Pak, berilah waktu sama saya, beri saya rezeki. Supaya saya bisa berjalan langsung ke kantor bapak-bapak yang saya sebutkan di atas. Untuk mengantarkan sedikitnya 1 bungkus ini buat bapak-bapak. Terima kasih, hanya itulah. Terlebih pada Aktual Online mau mendatangi kami di tengah-tengah lahan sport center. Mereka berpanas-panasan datang. Kami tidak menjanjikan apa-apa, Pak. Hanya nurani mereka. Sekali lagi, mahasiswa berteriaklah kalian. Jangan seperti sekarang ini nanti pemerintahan Provinsi Sumatera Utara ini. Berteriaklah. Itu mohon saya. Baik. Bang Manik dan juga Ibu Simatupang, terima kasih atas waktunya. Kami doakan semoga persoalan ini cepat selesai, Bang ya, dan mendapat kejelasan masyarakat yang rumahnya, lahannya sudah diambil, sudah dihancurkan. Semoga ada solusi terbaik di dalam waktu yang dekat ini. Amin, Pak. Dan kami doakan semoga Abang, keluarga, dan juga masyarakat di sini sehat selalu, Bang ya. Baik, Amin. terima kasih. Sampai jumpa. Nama saya Ruslan. Kami rakyat Indonesia, rakyat Bapak Jokowi. Tolong dibantu kami. Himbauan Bapak, merusak tanaman musuh negara. Nah, harapan Pak Gubernur, tolong Dispora, Pemprov, kenapa tanam pangan kami disorok begitu aja tanpa memberitahu, tanpa ada ganti rugi? Saya Obed Kaban adalah salah satu petani, yaitu petani jagung di kawasan Sport Center. Bangunan yang dikerjakan mereka sekarang ini bangunan siluman karena tidak ada data-data proyeknya. Dan di lokasi tanaman saya itu sampai sekarang tidak ada yang dibangun, justru yang dibangun adalah di sebelahnya. Jadi saya heran tanaman saya kok dirusak, padahal bangunan tidak ada di atas tanaman jagung saya itu. Jadi saya mengharapkan pertanggungjawaban dari pihak berwajib, baik itu entah dari PT Pembangunan Perumahan ataupun dari Disporanya sendiri. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita dengan masyarakat yang masih bertahan di Sport Center yang menceritakan bagaimana kronologis peristiwa di 11 Juni 2023 lalu ketika Dispora dan juga rombongan dari Kementerian PUPR hadir untuk meninjau lokasi pembangunan Sport Center dan seperti apa kelanjutan dari pembangunan Sport Center dan seperti apa juga tindakan hukum yang diambil oleh penegak hukum di Sumatera Utara terkait kasus yang masih menjadi sorotan tajam oleh publik. Tetap saksikan terus kami dalam program eksklusif Aktual Channel saya, Prasetyo. Sampai jumpa.